Oke, next ya, agak cepet dikit. Nah, kita mulai bahas tentang limiting mindset ya. Limiting mindset ini ada bahasa Indonesianya mindset yang membatasi gitu ya. Membatasi apa ya? Membatasi gerak, membatasi aksi, membatasi langkah, ya semuanya membatasi. Namanya juga membatasi. Pikiran otomatis membatasi gerak kita semua. Nah, contoh-contoh keyakinan dari mindset satu ini contohnya nih, misalkan tadi uang adalah sumber kejahatan, kan ada yang bilang gitu tadi ya, misalkan ada beberapa orang yang masih punya belief seperti ini. Jadi maka kalau dia bilang uang itu jahat, ya udah, kalau banyak uang akhirnya dia nggak berani untuk kaya. Kenapa? Karena dia takut nanti kalau dia kaya dia jadi jahat, dan dia nggak mau itu. Akhirnya ya udah. Dia nonton sinetron kayaknya sih. Ya, sinetron kan banyak juga orang kaya pasti jahat, ya kan? Kalau sinetron maka itu misalnya orang kaya tuh pasti lindas. Orang kaya jahatnya, ini kaya dia sih. Jahatnya beda gitu, ada beda. ini kayaknya ya. Nah nanti lain lagi kalau ceritanya yang drama yang memberdayakan gitu ya, empowering mindset, ada orang kaya yang ngebantu, ya kan? Banyak orang kaya kan hari ini juga yang dia bikin sekolah, dia bikin yayasan, dia bikin masjid. Ada film baru keluar di Netflix. Tadi saya nonton sekarang nangis saya. Begitu. Jadi ngangkat gereja film. Judulnya Anak Muda apa gitu. Film apa? Indonesia. Netflix. Indonesia. Oh. Jadi dia dari gerakan gereja gitu. Anak-anak umat bapak. Anak bapak. Judulnya apa? Anak muda apa sih bang? Lupa tadi. Sama aku juga lihat tuh. Gue lihatnya kan Udah nonton tadi aku. pesan untuk masa mudaku, terus sebelahnya yang Apa itu tuh? tuh. Masa apa? Bukan yang pesan untuk masa mudaku, bukan. Pesan untuk masa Nah, mudaku. itu bener itu ya, bener. Pesan untuk masa mudaku. Itu saya nangis ya nonton itu. Film. Sekarang saya doang nonton nggak tahu. Guru agama Islam nontonnya gituan. Limiting mindset Dia ya. nggak pakai peci. Itu bahaya. Itu limiting mindset mereka. Ya begitu. Ya. Nah terus juga kalau nggak ada uang, kepepet orang bisa jadi jahat. Banyak nih yang begini nih. Ya bukan masalah Ya orang. namanya orang kepepet gitu. Kepepet, Namanya orang kepepet. Buat susu anak. Padahal kan ya nggak, sebenarnya nggak orang kepepet aja, orang kaya juga bisa jahat. Makanya Jahat itu sebenarnya bukan uangnya kan. Sebenarnya dampak Iya. dari statement seperti ini ya menormalisasi Iya. yang jahat ini. Ini kan karena dibaliknya ini kan tetap adalah mindset orangnya itu. Bukan si Bukan. uang yang jahat. Kan banyak juga orang yang kepepet dia nggak jahat, dia tetap usaha, ya kan manusianya kan. Uang kan energi. Banyak juga orang yang kepepet malah dia bangkit, ya kan, dia berjualan, dia apa gitu. Orang kepepet mah bangkit ya. Ngap deh. Kepepet dari siapa sih? Ngepet itu. Ngepet. Uang bukan segalanya jadi Jadi ya udah, kadang gitu. Kalau ada yang bilang tadi kan ada pertanyaan. Nggak normal. Gorong. Saya emang nggak, nih yang begini saya nggak pernah nemuin. Belum. Karena yang ngomong gini tetap aja minjem. Masih yang nemuin Begini saya nggak pernah. Kalau gue kebalik yang ngomong gini yang bapaknya kaya. Oh iya ya. Sengke nanya sengke. Iya. Oh pengen duit. Ai, kepala pengen duit loh. Iya. Tidak butuh uang. Nah, cinta sejati tidak butuh uang katanya. Iya lagi pacaran bapak. Iya. Manis-manis. Pacaran kan tempatnya gorong. Kan kalau Rumi bilang ketika kamu jatuh cinta, kamu jadi bego. Iya. Jadi on gitu ya. Jadi nggak butuh uang gitu. Padahal dengan Kalau dengan duit, kalau nggak ada tuh tidur Ya. di luar. ya padahal Karena lakinya kerja, bininya dagang sebelah. Gitu kan gitu. Mau juga bicara. Gak kira-kira terbalik bininya kerja lagi ke sebelah. Ini lucu banget. Lucu banget. ya kan semua ini jadi kan limiting mindset itu karena apa ya? Padahal kalau kita sadari kan dari mulai kita melek mata sampai merem mata gitu ya. Semua yang kita lihat dan yang kita sentuh semua butuh uang. Betul. Ya kan bangun tidur cuci tangan sabun butuh uang nggak? Minum air butuh uang nggak? Pergi kerja bensin sampai mau tidur aja juga
Pak, tapi saya baru sadari, saya ada mungkin nggak tahu ini saya dari mana ya traumanya. Ya. Nah, Pokoknya setiap istri saya kayak mau laporan nih, ini bulan ini habis uang sisa berapa, gitu. Saya itu selalu bilang berawal kayaknya, karena emang dari sebelum Mas Heru saya ngomong itu, apa usah dah, udah kamu aja yang tahu gitu. Mas pusing apa mas pusing gitu. begitu. Karena saya takutnya duit tinggal sekian tuh saya pusing baru. Jadi kalau saya Kayaknya nggak sama tuh. harus saya ada limitnya kalau buang tabungan Ada di masa bos sekian, amannya. itu saya baru kayak saya harus nyampe sini lagi. Gitu. Iya. Nah saya nggak tahu itu trauma apa gimana tuh. Kalau saya Jadi kalau kebalik, saya laporan yang nggak usah laporan. ya kalau gue kebalik, istri gue nggak mau megang duit. Pokoknya gue pegang. Yang penting Kalau mau bang gue mau megang. ada Tapi gue nggak mau megang. Soalnya biasanya kalau orang Betawi itu laki-laki itu megang uang itu royal banget pak. Oh gitu ya. Di mana-mana yang saya temuin kalau orang Betawi megang laki-laki gitu megang uang itu pasti royal banget ke siapapun. Betul apa betul? Bener apa bener? Tanya Mostly udah. lah, Mostly ya. Iya, stereotype ya. Nah itu kan udah bisa jadi belief tuh, Iya. ya kan? Jadi belief kan, jadi Gue orang Betawi ini kayaknya kalau nggak ini gak enak. Gengsi dong. Tapi saya nggak tahu apakah itu trauma gitu pak, semacam itu. Saya malas aja kalau saya cuma ngomong gini aja ke istri saya. Yang penting aman apa enggak? Aman. Udah aman lah, nggak usah Laporan. sampai angkanya gitu. Iya. Saya malas. Bukan trauma sih itu. Bukan Bukan. trauma. Bisa jadi ntar kayak di kategori yang keberapa tuh tentang manajemen. Oh, Ada beberapa orang orang ada ya? yang udahlah masalah manajemen uang gampang Santai aja ya. gitu. Santai aja. Jadi di level kategori berapa tadi itu kan? Oke. Gitu. Jadi kan kita masih ngebahas di level 1 nih, Oke. gitu ya. Ntar yang masalah manajemen kalau nggak salah di Oh, kategori manajemen level 5, tadi. 5 deh kalau nggak salah. Tentang manage uang. Saya udah nggak tahu. 5 kalau nggak salah, kategori 5. Ya, literasi dan Iya. manajemen Iya. kekayaan. Manajemen uang. Jadi ntar gini contohnya, misalkan dikasih uang 1 juta bisa nggak memanage gitu. Contoh nih, Siapa nih? Siapa? contoh nih misalnya kita siapapun gitu ya, orang dikasih uang 1 juta, bisa nggak nih kamu manage 1 juta ini? Gitu. Dicatat pengeluarannya sekecil-kecilnya, uang masuk uang keluar dicatat. Kalau uang 1 juta aja dia bisa kelola dengan manage dengan baik, dengan catatan yang baik, dikasih uang 1 miliar, 10 miliar pun dia dicatat baik. Jadi, nah itu saya malah agak bentrok tuh bang yang gitu. Nah, Saya malah, nah istri saya itu sampai sawi sampai kangkung aja seikat dia catat di Excel. bagus, Spreadsheet. bagus. Itu makasih sebab dia ngasih sharingnya saya nggak Saling tahu, saya lengkapin buka. aja sih jadi. Dia nggak apa saya buka, saya pusing gitu. Saling lengkapin aja kan, jadi gini kalau kayak perusahaan Terus ikut tuh ya. Gue apa sih? Ceng. kan, kalau Siapa kayak apa? perusahaan ya ada bagian sales, ada Iya. bagian finance ya Iya. kan, ada bagian operasi gitu kan. Ya udah. Kalau istri Andi nyatet itu udah cocok jadi bagian finance. Cuma buat saya itu kayaknya kayak terlalu kaku nggak sih? Atau justru bagus? Itu point of view aja sih. Oh, Ya kan? paham. Point of view-nya aja. Menurut Andri kaku, tapi bagi istri Oh iya. enggak. Mungkin Baik, lebih rutin merasa ya. aman. Saya kan Iya. Iya, perusahaan finance sama accounting aja bisa. Iya. Iya. Finance, finance, accounting, Iya. accounting. Iya. Ya kan? Belum teksnya, FAT. Oh. Beda. Beda lagi itu. Iya. Iya, operasional beda lagi. Operasional beda lagi. Itu walaupun ngitung-ngitungin duit tapi bagian operasional. Ya, nyari duit. Nyari duit. Ya. Saya karena mungkin punya belief ini Pak, laki-laki diciptakan buat nyari duit doang, Nyari bukan duit. hitung duit katanya. Tapi kayak Duit cewek gitu. bisa bisa juga, bisa juga. bisa Bisa Bisa, juga. bisa, Atau bisa. memang kan dari DNA kita ya. Mungkin ya. Nah iya dari Orang- ayah. Udah Orang jangan kan ayah. Manusia Leluhur. purba aja kan. Oh, iya. Manusia purba itu laki-laki itu kan keluar dari goa berburu. Iya. Pulang bawa hasil Pulang, buruan. udah ya selesai. Pulang itu selesai. memang Yang ngelola istri. laki-laki Gitu. memang Kodrat. laki-laki kan Gitu ya? kuota alamnya lebih besar Lebih besar. dari perempuan. perempuan. Maka itu dia memang menjaga, maka itu dia berburu, menjaga keamanan keluarga. Iya, lebih Salah ke satunya situ, masalah iya. ekonomi. Jadi udah itu aja. Iya. Kita kerja tuh ibarat berburu tuh. Buru kalau orang zaman purba dulu ya berburu. Tapi itu gitu. bukan sebagian dari kenegatifan bukan? Negatif atau tidak kan Oh, iya. sebenarnya labeling aja. Oh. Semuanya kan netral. Kalau kita Iya. tadi kembali ke pertanyaan, uang tuh netral, positif atau negatif? Sebenarnya kalau sudut pandang saya, ya, misalnya, saya pernah baca. Ya, memang kalau kita mencatat pengeluaran itu sih baik ya. Itu
tujuannya apa? Untuk kita mengontrol uang yang cash flow. gitu. Karena kan kita kalau misalnya kita nggak catat, terus kita nggak tahu ya uang kita tinggal Habis, berapa, habis, terus ini kita pengeluarannya udah berapa, ternyata nggak sadar gitu. Tapi dengan kita mencatat gitu, jadi kita tahu oh ini ternyata udah segini, oh ini seperti ini. Jadi itu untuk amannya aja sih, kayaknya sih gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, lanjut ya. Nah, di balik pola pikir mindset satu ini ada apa saja nih gitu ya. Ya. Jadi dari pernyataan tadi ya, ada yang punya anggapan pola pikir bahwa uang itu dianggap kotor. Malah ada cerita kalau orang nerima kembalian, uangnya nggak mau diambil. Gitu. Ya, ada cerita itu ya. Karena dulu dia masih uang itu kecil, kotor. udah kamu cuci tangan, uang itu kan kotor kan gitu. Misalnya masih kecil nih, habis ngapain gitu, udah kamu cuci tangan tuh kan uangnya kotor gitu. Nah terus tuh sering kan, nah akhirnya Terus, beliefnya kan terulang tuh orang tua ngomong. Akhirnya Pokoknya kebiasaan itu terjadi di umur 7 tahun ke bawah, 80% ya. Jadi ya seperti itu, jadi dia merasa ya uang itu kotor gitu. Jadi iya, dia ada orang yang kembalian dia nggak mau menerima Nggak mau. kembalian karena langsung nanti uang taruh kotor. kantong. Kadang nggak mau dihitung, kadang nggak mau nyentuh gitu. Ada sampai Nggak mau. seperti itu ada beneran gitu. Terjadi. Karena dia beliefnya Lu mau uang tip aja. Ambil aja kembaliannya. uang gitu, kadang ada kayak Nanti gitu. kembaliannya nggak mau uang itu Tapi lucu juga ya. Ada yang kayak gitu, ada beneran ada. Ada. bisa jadi kasir ada aja gitu. Yang bahaya lagi Iya, kalau iya. misalkan kayak di rumah gitu ya. Dapat Mungkin sering kali ya. Ada di sini juga saya sering dengar gitu ya, ada anak misalkan minta uang ke ibunya. Ibunya lagi nggak punya uang, minta uang mulu, uang tuh cari duit susah gitu. Soalnya minta bapak. Gitu. Terus bapaknya ngomong, Oh iya itu sering. ya kan, bapaknya ngomong, jangan minta uang kotor. Gitu. Jangan pegang uang, uangnya kotor. Gitu. Uang itu susah ya, Oh, susah. ya kan? Dari dulu kayak nyari duit susah gampang banget gitu. Nah, itu kan kayak gitu. Nah, itu, oh berarti susah ya? Jadi susah, makanya dia nggak minta duit jadi nggak nyari duit akhirnya kan. Ya. Nah itu pola pikir yang menjadikan itu jadi Secara limiting. nggak sadar gitu ya. Lah berarti pemilihan materi katanya anak juga mesti harus ini. Betul banget. sekali Bapak ini. Maka itu kan saya pernah tuh yang NLP. di parenting Oh. parenting ini di sini saya bilang kata-kata itu punya kekuatan. Itu yang saya ingin sampaikan ke para orang tua ya. Hati-hati dengan anak kata-kata. Kamu ini malas, kamu ini begini, kamu ini begini. Ya terjadilah seperti itu. Karena orang tua itu mendoakan kayak gitu. Jadi sebenarnya kita tuh fokus sama yang kita mau, bukan yang kita nggak mau. Kebanyakan kan orang, kamu jangan pulang malam-malam ya, gitu. Terus kamu jangan tidur di rumah tuh. Jadi dia, karena Fokusnya sama yang kenapa? nggak mau. Iya, Iya. kenapa? Karena kan kebanyakan kekhawatiran biasanya dari orang tua. Berarti banyak harusnya- kekhawatiran. Ngomongnya gitu dia. Yang Ayah tuh pengen kamu demi udah tidur. Iya. Gitu. Misalnya gini, Oh. kamu jangan pulang malam misalnya. Misalnya bisa juga bilang, ibu percaya kamu jam 7 udah pulang. Udah di rumah, Nah, gitu. itu kan bisa jam 7 udah pulang, jadi udah tahu. Terus Kalau- ibu percaya kamu nanti, jadi apa yang kita mau, terus jadi kita support gitu. Kata-kata positif, bukan Ini ego. juga punya anak. Besok tadi ponakan saya mulai 1 tahun lebih dikit. Oh, Kamu cerita sama apa anaknya? Bisa ilustrasi yang kita gitu. Ya udah ini. Tapi ketika kayak ibu saya itu neneknya bilang, Jess jangan ini Jess langsung ini malah greget malah. iya. Gitu. Bilang enggak balon nih. Disengajain malah disengajain. Mas aja nih makin greget gitu. Jangan. Kenapa? Karena pikiran itu nggak menerima kata jangan. Nah, NLP-nya gini nih, kenapa pikiran nggak nerima kata jangan? Misalkan nih, kita dibilang jangan pikirin gajah. Yang muncul di kepala Gajah. duluan gajah dulu, Gajah. baru disilang. Jadi yang pertama dulu kan gajah, baru diganti jangan. Nggak bisa, yang pertama dulu gajah. Mak kadang-kadang jangannya nggak datang tuh Pak. Iya, Gajahnya karena doang. pikiran tuh nggak bisa menerima kata negasi. Iya. Negatif nggak bisa. Jadi digunakan Jangan dengan mikirin yang gajah. lain. Objeknya gajah kan, jangan nggak ada. Baru disilang. Jangan ribut, akan Oh, ribut anaknya. Jangan males, jadi males anaknya. Jangan loncat. Jangan nangis, jadi nangis.